Maksiat lewat mata, nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Ternyata selain narkoba, sekarang ini yang paling bahaya itu pornografi. Begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otak. Pertama, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kondisi fujur dengan takwanya, bahkan kita bisa mengeliminir yang sifat-sifat fujur itu sehingga nilai-nilai kebaikan lebih dominan. Baik, jika terinfeksi dengan nilai-nilai keburukan, maka di sini kasusnya adalah kembalikan ke Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Itu yang dikenal dengan taubat namanya. Ya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya, sungguh taubat itu berlaku kata Allah bagi orang-orang yang terinfeksi dengan penyakit buruk. Su itu, nih, lihat ayatnya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'an. Taubat itu dilakukan orang yang terinfeksi dengan keburukan. Su itu pekerjaan nafsu. Nafsu, dari mana taunya? Quran surah 12 ayat 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Su sumbernya nafsu. Kalau ada orang kemudian digerakkan nafsu berbuat buruk kemudian sampai terinfeksi dirinya, maka caranya dengan taubat. Apa itu taubat? Taubat itu artinya kembali kepada nilai-nilai kebaikan dengan cara meninggalkan perilaku buruk yang dikerjakan. Misal, fujur tadi bisa terespon dengan perilaku maksiat. Maksiat lewat mata, nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di Neuroscientific, di jurusan untuk saraf, ya. Itu kita diskusi. Ternyata selain narkoba, sekarang ini yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh. Menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu bayangannya tuh lama. Di bagian otaknya tuh. Kadang-kadang penasaran. Padahal udah dipalingkan, tadi apa sih, apa benar, salah gitu kan. Nah itu bisa demikian tuh. Itu yang paling dahsyat. Nah kalau kemudian Anda ingin menghilangkan itu, dan perilakunya diburuk nantinya. Ke pola hidup, ke tubuh, ke macam-macam. Anda paham sendirilah gitu kan. Nah, maka apa yang kemudian mesti dilakukan? Tinggalkan itu. Tinggalkan, jauhi, taubat. Akui salah, sesali itu, kemudian tinggalkan, dan cara meninggalkannya ganti dengan yang lebih baik. Pandang yang baik-baik, latihannya begitu. Lihat yang baik-baik ya. Awas, kalau orang terbiasa melihat yang halal, maka yang haram akan alergi. Sama dengan pasangan kehidupan di keluarga. Kalau sering melihat yang halal, pada yang haram itu nggak akan ada ketertarikan berlebihan, nggak ada. Ya, tapi kalau sering melihat yang haram, istri orang itu kan bukan mahram antum. Kalau ngelihat istri orang keseringan, ngelihat istri sendiri jadi nggak enak. Ibu juga sama gitu. Kalau ngelihat suami orang itu keseringan, lihat suami sendiri itu udah hambar. Makanya kalau orang-orang ngelihat yang halal itu yang bagus-bagus, maka yang haram itu akan sulit kita. Sama bicara juga begitu. Kotor kata-kata, tinggalkan yang kotor, beralih kepada yang baik. Begitu baik kebiasaan, maka kotor akan dihilangkan. Nah, demikian adanya, maka hilangkan sumber itu. Kalau sumbernya haram, maka jauhi yang haram. Jelas kok, rizki itu kata Allah saya sudah tetapkan. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah saya tetapkan kadar rizkimu, kamu akan dapat. Enggak akan tertukar. Enggak akan tertukar. Boleh ada putri yang ditukar, menteri yang ditukar, macam-macam, tapi enggak ada rizki yang tertukar. Enggak ada. Ya, demi Allah saya katakan, sudah ada, tinggal kita bekerja. Anda kerja, saya berikan kata Allah. Nah, kerjanya bagaimana? Yang halal. Jadi kalau dengan yang halal bisa, kenapa pilih yang haram? Ya, ingat ya, haram kelihatan banyak, sebetulnya nggak nambah rezeki. Rezekinya segitu juga, bedanya keberkahannya aja. Keberkahan. Kalau ada orang ngambil, punya orang lain akan dikembalikan. Begitu ngambil, punya orang lain, kena TPPU, kena macam-macam. Yang terjangkit dibalik lagi, diberikan lagi. Jadi nggak ada faedahnya, cuman maaf sekali, membuat capek diri sendiri. Di caranya yang pertama, taubat. Ya, makanya Nabi Adam ketika kemudian diizinkan berbuat salah, Nabi Adam itu kan nabi, dijaga dari salah. Kenapa kemudian beliau berbuat salah memakan buah khuldi? Diizinkan oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada hambanya, anak cucu Adam yang bukan nabi, yang tidak terjaga dari salah. Supaya saat salah itu bagaimana memperbaiki dirinya. Ya, makanya Nabi Adam ketika berbuat kesalahan tadi diizinkan turun ke bumi. Pertama kali turun tuntunan itu kalimat taubat. Al-Baqarah ayat ke-37. Paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Adam mendapatkan petunjuk taubat memperbaiki diri. Maka diterima itu. Begitu diterima, Adam katakan Quran surah 7 ayat 23. Ya, Allah katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan pengakuan supaya dihilangkan keburukan, hilang keburukan. Ini sekarang tuh orang tuh berdoa di lisan aja, baca-baca tapi nggak tahu artinya. Nggak paham. Bahkan kata Quran ada orang sholat nggak ngerti bacaan sholat. Bagaimana bisa khusyuk? Ayo Anda jujur deh sampai sekarang. Dari 100% tuh bacaan sholat berapa persen yang dipahami? Bagaimana bisa khusyuk kalau kita nggak ngerti? Dulu tuh kalau orang istighfar tuh, begitu istighfar jadi
Karena ngerti, harus keluar yang kotornya, harus keluar yang tidak baiknya, jadi baik di situ. Maka kalau orang benar-benar seperti itu mengamalkannya, maka semuanya itu akan bagus, bagus, bagus. Maka muncullah amanah kemudian ayat 26 itu di Quran surah 7. Ya bani Adam, ini rahasianya. La yaftinanakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan kamu terinfeksi oleh keburukan, terutama bisikan setan. Seperti bapak ibumu dulu Adam keluar dari kenikmatan surga. Dikatakan buat maksiat itu hidupnya nggak akan enak. Demi Allah saya katakan nggak akan enak, merasa bersalah, gelisah, nggak tenang. Ya kaya juga kalau gelisah ngapain? Ayo pilih, kaya tapi gelisah atau tapi tenang, pilih. Saya tahu pengen kaya tapi tenang, saya tahu gitu. Saya tahu. Ya, tapi ya manusia ya seperti itu gitu ya. Nggak mau kalah. Paham ya? Di pertama dengan taubat, keluarkan, jauhi, kalau haram tinggalkan. Ya, ingat rezeki Anda sudah jelas, surga Anda yang belum jelas. Ya, jadi itu tinggalkan, jauhi, terus perbaiki. Sudah banyak contohnya. Bagaimana Umar bertobat, ya? Bagaimana kemudian Ikrimah bertobat, bagaimana Khalid bertobat, bagaimana Wahsy yang nombak paman Nabi itu, ya Hamzah bertobat, semua jadi baik semua. Jadi hebat, orang-orang hebat.